Proyek Manhattan adalah salah satu proyek terbesar dan paling rahasia dalam sejarah manusia, sebuah usaha ambisius oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua untuk mengembangkan senjata paling menghancurkan yang pernah ada, bom atom. Dalam 10 menit berikut ini, kita akan menyusuri jejak sejarah, dari laboratorium yang penuh rahasia hingga kehamparan gurun tandus tempat bom atom pertama diledakkan. Pada tahun 1939, ketakutan akan teknologi baru yang sedang dikembangkan oleh Jerman Nazi menyebar ke seluruh dunia. Di tengah ketegangan ini, ilmuwan Albert Einstein dan Leo Szilard menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang mencoba mengembangkan senjata berbasis fusi nuklir. Surat ini menjadi pemicu bagi dimulainya Proyek Manhattan, sebuah program penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan bom atom lebih cepat daripada Jerman. Di bawah kepemimpinan ilmuwan ternama J. Robert Oppenheimer, tim ilmuwan dan insinyur yang terdiri dari beberapa pikiran terjenius di dunia berkumpul di berbagai lokasi rahasia. Los Alamos, sebuah kota kecil di New Mexico, menjadi pusat dari segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir. Di sini, di bawah pengawasan ketat militer, para ilmuwan bekerja tanpa henti dalam kondisi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Namun, sebelum teknologi yang sedang dikembangkan ini bisa digunakan dalam pertempuran, mereka harus mengujinya. Uji coba nuklir pertama yang pernah dilakukan, yang dikenal sebagai Trinity Test, direncanakan untuk dilakukan pada 16 Juli 1945 di Gurun Jornada del Muerto, New Mexico. Nama tempatnya, yang diterjemahkan sebagai Perjalanan Orang Mati, menjadi sebuah pertanda bagi kejadian mengerikan yang akan terjadi. Hari sebelum uji coba dipenuhi dengan persiapan yang intensif. Sebuah menara baja setinggi 30 meter dibangun di gurun tandus itu, tempat bom akan diletakkan. Bom tersebut diberi nama Gejek, dan berbentuk bola berdiameter sekitar 5 kaki, dengan inti dari plutonium yang mematikan di dalamnya. Seluruh tim merasa cemas. Meskipun semua kalkulasi ilmiah telah dilakukan dengan hati-hati, masih ada rasa ketidakpastian apakah bom tersebut akan berhasil atau justru akan menjadi kegagalan besar. Ketika pagi 16 Juli tiba, gurun diselimuti kegelapan. Langit malam yang tenang menambah suasana mencekam di antara mereka yang menyaksikan. Di jarak sekitar 16 km dari titik ledakan, para ilmuwan dan pejabat militer berkumpul di bunker perlindungan. Di sini, Oppenheimer berdiri, penuh ketegangan dan harapan. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1 dan tiba-tiba, ledakan besar mengguncang bumi. Sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari muncul di cakrawala, menyilaukan mata bahkan bagi mereka yang menyaksikan dari kejauhan. Pada seketika, sebuah bola api raksasa muncul, mengembang ke langit, diikuti oleh gelombang panas yang menyesakan dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Awan berbentuk jamur yang ikonik itu menjulang tinggi ke langit, mencapai ketinggian lebih dari 12 km dalam beberapa detik. Tanah di sekitar titik nol ledakan meleleh dan berubah menjadi kaca akibat panas ekstrim yang mencapai lebih dari 10.000 derajat Celcius. Di lokasi tersebut, kehidupan seperti yang kita ketahui telah musnah dalam sekejap. Para saksi mata, yang sebagian besar adalah ilmuwan, hanya bisa menyaksikan dengan kagum dan rasa takut akan kekuatan destruktif yang baru saja mereka lepaskan. Ketika debu mulai mereda dan kegemparan awal berkurang, perasaan campur aduk melanda tim Proyek Manhattan. Oppenheimer, yang selama ini memimpin pengembangan bom, mengingat sebuah kutipan dari kitab suci Hindu, Bhagavad Gita, "Sekarang aku menjadi maut, penghancur dunia." Meskipun mereka telah mencapai kesuksesan teknis yang luar biasa, mereka juga menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju era baru yang dipenuhi dengan potensi kehancuran yang tak terbayangkan. Tak lama setelah uji coba Trinity, 2 bom atom lainnya disiapkan untuk digunakan dalam pertempuran. Pada awal Agustus 1945, bom pertama yang dijuluki Little Blue dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, diikuti oleh bom kedua yang bernama Fat Man yang menghancurkan kota Nagasaki. Akibat dari ledakan tersebut sangat mengerikan, dengan ratusan ribu nyawa yang melayang, baik secara langsung maupun akibat radiasi yang mematikan. Dunia menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan yang telah dilepaskan dari inti atom. Namun, uji coba Trinity tetap menjadi titik balik utama. Ia adalah awal dari perlombaan senjata nuklir yang akan membayangi dunia selama dekade-dekade mendatang, terutama selama Perang Dingin. Uji coba ini tidak hanya membuktikan bahwa teknologi nuklir bisa menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi juga menegaskan betapa rapuhnya eksistensi manusia ketika senjata semacam itu berada dalam genggaman bangsa-bangsa di dunia. Selama 10 menit ini, kita telah menyusuri jalan panjang dari laboratorium-laboratorium rahasia hingga ke gurun yang penuh kehancuran. Uji coba nuklir selama Proyek Manhattan menandai awal dari era baru dalam sejarah manusia. Era senjata pemusnah massal yang dapat mengakhiri dunia sebagaimana kita mengenalnya. Oppenheimer dan timnya mungkin telah berhasil menciptakan bom atom, tetapi mereka juga meninggalkan dunia dengan sebuah warisan yang menakutkan. Kekuatan untuk menghancurkan kehidupan di planet ini hanya dalam hitungan detik. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama Proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico,
pada tanggal 16 Juli 1945. Berat bom tersebut 19 kiloton, 80 terajule, dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium dan sama modelnya dengan yang kelak akan dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Percobaan nuklir awan jamur membesar setinggi 16.000 m, dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 km jauhnya. Kawah tersebut melumerkan pasir gurun dan mengubahnya menjadi lapisan kaca hijau tipis yang disebut Trinity. Kawah tersebut segera terisi kembali, dan sekarang daerah ini dilindungi. Di tempat ledakan itu didirikan tugu setinggi 3,65 m. Kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif. Setelah debu dari uji coba, Trinity perlahan mengendap. Dampak emosional dan moral dari proyek ini mulai dirasakan oleh para ilmuwan dan pejabat tinggi Amerika Serikat. Di satu sisi, proyek Manhattan dipandang sebagai kemenangan sains dan teknologi. Mereka berhasil mengubah teori-teori fisika abstrak menjadi senjata nyata yang bisa mengakhiri perang. Namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa senjata yang mereka ciptakan adalah salah satu alat paling mematikan yang pernah dibuat oleh umat manusia. Bagi J. Robert Oppenheimer, pemimpin intelektual di balik proyek ini, dilema